Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya siswa-siswi kelas 4? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku semuanya kelas 4. Di pelajaran hari ini kita masih bertemu kembali di tema 9, Sungguh Kayanya Negeriku. Nah, pada pembelajaran subtema 2 yang akan kita pelajari adalah pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kalian buka ya pada pembelajaran 3, yaitu kita akan belajar mengenai materi 1. Bentuk-bentuk energi, 2. Macam-macam energi dan perubahannya. Kalian bisa lihat pada halaman 92 dan 93 sampai dengan 94. Baiklah anak-anak, coba ya kalian perhatikan percakapan antara Wayan dengan Melani pada halaman 92. Wayan dan Melani berdiskusi tentang hak dan kewajiban warga masyarakat. Mereka membicarakan hasil pengamatannya terhadap lingkungan sekitar. Wayan berkata, "Wah, senang sekali ya bisa menjadikan lingkungan sekitar menjadi sumber informasi dan inspirasi dalam belajar. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata kita banyak memanfaatkan sumber daya energi dan perubahannya." Melani menjawab, "Benar sekali Wayan, oleh karena itu kita harus lebih menghargai sumber daya alam, termasuk sumber energi dan perubahannya." Wayan berkata, "Sumber energi apa sajakah yang ada di sekitar kita? Dapatkah kamu menyebutkannya, Melani?" Nah, setelah Wayan dan Melani melakukan percakapan, ya, banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya di sekitar kita. Agar kalian dapat mengidentifikasi contoh perbuatan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tentang bentuk-bentuk energi. Nah, contoh-contoh bentuk-bentuk energi adalah sebagai berikut. 1. Energi bunyi. 2. Energi panas. 3. Energi listrik. Energi bunyi. Bunyi dapat kalian dengar di lingkungan sekitar. Ketika kita berbicara, kalian menghasilkan bunyi. Memetik gitar juga akan menghasilkan bunyi. Bunyi merupakan energi. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber energi bunyi. Bunyi berasal dari getaran. Getaran itu diteruskan melalui udara hingga sampai ke gendang telinga. Kemudian gendang telinga akan bergetar sehingga kalian dapat mendengarkan bunyi. 2. Energi panas. Energi panas juga disebut energi kalor. Di alam sudah tersedia energi panas. Energi panas itu kita dapatkan dari matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup membutuhkan energi dari matahari. Kita mengalami siang hari karena adanya matahari. Kita juga bisa merasakan panas karena adanya matahari. Coba kalian bayangkan bumi ini tanpa matahari. Bumi akan menjadi gelap gulita dan dingin sekali. Kita tidak dapat hidup tanpa adanya matahari. Panas matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Matahari dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian, mengeringkan padi, mengeringkan garam, dan mengeringkan ikan asin. 3. Energi listrik. Energi listrik merupakan jenis energi yang paling dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Berbagai perabot rumah tangga banyak yang memerlukan energi listrik. Lampu, setrika, radio, dan kipas angin adalah contoh perabot yang menggunakan energi listrik. Ketika digunakan, semua perabot itu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, energi panas, energi bunyi, dan energi gerak. Ketika dimanfaatkan, suatu energi berubah menjadi energi bentuk lain. Contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. A. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika, solder listrik, kompor listrik, dan oven. B. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. C. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah penggunaan lampu dan televisi. D. Energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Contohnya adalah bertepuk tangan, memetik gitar, memukul gong, bermain piano, dan bermain angklung. Kita lanjut ke halaman 95. Kalian bisa lihat ya di halaman 95 macam-macam energi dan perubahannya. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Pembangkit listrik tenaga surya. Organisasi Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Bangka Belitung, ingin memberikan satu contoh pengembangan energi ramah lingkungan. Krisis listrik di Kepulauan Bangka Belitung dijawab WALHI dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Desa Rebo, Sungai Liat, Bangka. Kini, listrik dari surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas beberapa panel surya. Panel-panel surya inilah yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber energi. Pembangkit listrik yang dibangun WALHI bersama Organisasi Lingkungan Korea Selatan atau Korean for Environment Movement KFEM ini melibatkan warga dalam proses perakitan. Tujuannya agar warga ikut belajar merakit sistem. Dalam pengoperasiannya, pembangkit listrik tenaga surya itu dikelola oleh Koperasi Hijau. Koperasi Hijau mengelola PLTS dari pungutan ke rumah-rumah warga, manajemen keuangan, perawatan, hingga hal-hal teknis lainnya. Anggota koperasi adalah warga masyarakat. Dengan demikian, semua warga tidak hanya menikmati listrik murah, tetapi ikut aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya. Walaupun demikian, WALHI tidak lepas tangan. WALHI turun mengawasi dan melakukan pembinaan. Itulah anak-anak sekilas mengenai macam-macam energi dan perubahannya. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini dan ada tugas ya yang harus kalian kerjakan, yaitu kerjakan tabel 2.11 halaman 95. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.